Kutas, kupas tuntas, mantap. Yuk bergabung di Hati Club Channel. Halo, sebelum saya melanjutkan ya, jadi kalau kita bicara informed consent itu persetujuan ya, persetujuan pasien untuk melakukan tindakan-tindakan. Jadi sebelum kita melakukan tindakan itu ada istilahnya informed consent, persetujuan. Tapi sebelum mencapai persetujuan kita ada informed choice gitu ya. Nah, untuk itu saya akan sedikit mengingatkan kembali ke saudara bahwa di dalam pelayanan kita setiap memberikan pelayanan ke pasien itu pasien juga mempunyai hak, kemudian pemberi layanan juga mempunyai hak dan kewajiban ya, hak dan kewajiban. Hak pasien itu bahwa setiap warga negara berhak mendapatkan pelayanan kesehatan yang layak. Nah, terkait dengan kata-kata tersebut, yaitu hak pasien itu diatur di dalam Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang praktek kedokteran, Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2019 tentang kebidanan, Undang-Undang 36 Tahun 2009 tentang kesehatan, dan Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang rumah sakit. Di situ semua sudah ada pasal-pasal yang mengatur tentang hak-hak pasien. Nah, contohnya kalau di Undang-Undang yang Nomor 23 Tahun 1992 yang sebelum 2009 itu tentang kesehatan, bahwa di situ ada pasal 53 menyebutkan beberapa hak pasien. Ini perlu saudara ketahui, jangan sampai nanti kita kena tuntut gitu ya. Bahwa pasien itu hak atas informasi. Jadi pasien itu berhak untuk mendapatkan informasi khususnya tentang pelayanan yang diberikan kepadanya. Kemudian hak atas second opinion. Jadi misalkan di rumah sakit A, tapi dia ditangani dokter atau bidan ini gitu ya. Dia second opinion atau mencari informasi lain, itu boleh, sah-sah saja. Jadi jangan nanti bidan tersinggung ya. Misalkan ke bidan A terus ke bidan B dibandingkan, itu enggak apa-apa, itu hak pasien. Ya. Untuk itu kita harus memberikan pelayanan yang bisa memuaskan pasien. Ya. Hak atas persetujuan medis tadi, informed consent tadi. Hak atas masalah spiritual. Ya. Kita tidak boleh mencampuri spiritual atau kepercayaan pasien. Ya. Oke, jadi tolong diperhatikan hak-hak pasien supaya apa? Supaya saudara dalam memberikan pelayanan sesuai dengan kaidah yang ada. Ya. Ini yang di pasal 4 sampai dengan 8, itu di Undang-Undang Kesehatan itu, Nomor 36 Tahun 2009. Bahwa di situ disebutkan juga, setiap orang berhak atas kesehatan, akses atas sumber daya, pelayanan kesehatan yang aman, bermutu, dan terjangkau. Ini. Kemudian yang kedua, menuntut sendiri pelayanan kesehatan yang diperlukan, ya, lingkungan yang sehat, info dan edukasi kesehatan yang seimbang dan bertanggung jawab, dan informasi tentang data kesehatan dirinya. Jadi kalau ada pasien minta, ya, minta data atau informasi tentang kesehatannya, itu hak pasien. Di dalam undang-undang sudah disebutkan, harus kita jelaskan. Tentang ini yang Undang-Undang 36 2009 tentang rumah sakit juga. Ini diantaranya hak menerima atau menolak ya pertolongan, kecuali kalau pasiennya nggak sadar, nggak bisa menolak ya. Kemudian hak atas rahasia pribadi,
Terus hak tuntut rugi akibat salah atau kelalaian, kecuali tindakan menyelamatkan nyawa. Jadi kalau tindakan menyelamatkan nyawa itu dalam kondisi darurat, belum ada persetujuan keluarga, itu boleh dilakukan. Ya, misalkan kecelakaan, KTP-nya nggak ada, nggak bawa KTP, ini keluarganya siapa? Itu harus diselamatkan dulu nyawanya tanpa inform consent, itu sah. Ya. Kalau menunggu persetujuan keluarganya nggak ada, meninggal pasiennya. Jadi kita selamatkan jiwa dulu, baru kita kalau ada keluarganya baru membuat inform consent. Kemudian di dalam undang rumah sakit ya itu memperoleh pelayanan yang bermutu sesuai standar ya, kemudian memperoleh informasi, memperoleh layanan yang manusiawi, adil, jujur, tanpa diskriminasi. Jadi kalau ada rumah sakit atau saudara sebagai nakes ya melakukan pelayanan tidak jujur ya, melakukan diskriminasi, itu termasuk pelanggaran di sini. Oke. Kemudian meminta konsultasi tentang penyakit yang dideritanya. Tadi sudah ya, second opinion. Memilih dokter atau memilih perawat atau memilih bidan. Itu hak dari pasien, boleh. Jadi kalau saudara tidak terpilih, ya jangan tersinggung. Kenapa saya tidak dipilih? Harus introspeksi. Kemudian memberikan persetujuan atau menolak atas tindakan. Kalau misalkan pasien menolak juga harus dihargai. Menjalankan ibadah sesuai agama yang dianutnya ya, selama hal itu tidak mengganggu pasien yang lain, itu diperbolehkan. Memperoleh keamanan, keselamatan dirinya selama dalam perawatan di rumah sakit. Jadi misalkan kalau terjadi sesuatu di dalam rumah sakit, maka yang menjadi tanggung jawab, yang mempertanggungjawabkan keselamatannya adalah rumah sakit itu. Ya. Makanya keselamatan, keamanan pasien itu adalah ditanggung rumah sakit. Mengajukan usul saran perbaikan perlakuan rumah sakit terhadap dirinya. Misalkan ada pelayanan yang kurang memuaskan, maka dia bisa memberikan masukan saran ke rumah sakit. Makanya setiap rumah sakit atau setiap tempat pelayanan kesehatan, fasilitas pelayanan kesehatan pasti ada kotak saran, ada usul ya. Kemudian menolak pelayanan bimbingan rohani yang tidak sesuai dengan agamanya dan kepercayaan yang dianut ya. Tuh, menggugat dan atau menuntut rumah sakit apabila rumah sakit itu diduga memberikan pelayanan yang tidak sesuai dengan standar, baik itu secara perdata ataupun pidana. Kemudian juga mengeluhkan pelayanan rumah sakit yang tidak sesuai dengan standar, ya, melalui media cetak, elektronik, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Ingat itu kasus siapa dulu yang di Jakarta itu ya, dia mengeluhkan pelayanan yang kurang memuaskan lewat media elektronik, ya, kemudian saling tuntut menuntut itu. Itu kan ada aturannya ya. Oke. Makanya saudara misalkan mau mengambil gambar, mau mengajak teman, atau kalau di rumah sakit itu dikerumuni berapa petugas kesehatan, itu harus seizin dari pasien dan keluarga. Kalau pasien dan keluarga tidak mengizinkan, ya tidak boleh dipaksakan kalau tidak ada istilahnya kepentingan untuk asuhan pada pasien tersebut. Nah, ini tadi saya katakan ada persetujuan tindakan.
setiap tindakan yang kita lakukan atau nakes lakukan, maka harus melalui proses persetujuan atau informed consent, ya, ke keluarga. Jadi informed consent itu adalah persetujuan sepenuhnya yang diberikan oleh pasien atau walinya, ya. Ini jadi walinya itu contohnya kalau bayi, anak-anak di bawah umur, pasien yang tidak sadar misalkan, itu kan tidak bisa minta informed consent ke pasiennya, itu lewat walinya kepada bidan untuk melakukan tindakan sesuai kebutuhan. Ya. Nah, di sini di dalam informed consent itu tadi harus dijelaskan apa tujuan dari tindakan itu sendiri, ya. Jadi informed consent itu mempunyai definisi juga memberikan kewenangan kepada dokter atau bidan setelah mengerti sepenuhnya, ya, setelah mendapatkan informasi tadi mengenai manfaat, risiko, prosedur yang akan dilakukan, baru itu ditandatangani. Jadi kalau minta informed consent jangan langsung disodorkan tanda tangan tanpa memberikan penjelasan, itu tidak boleh. Dalam melakukan proses mendapatkan persetujuan, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan. Siapa yang mengambil keputusan? Hal ini penting diperhatikan karena pada pasien perempuan seringkali suami menjadi dominan. Sebenarnya pasien itu berhak untuk menentukan nasibnya. Tapi bila pasien masih di bawah umur, maka harus ada wali yang memutuskan. Kemudian, ciri pasien, latar belakang, pendidikan, bahasa, ini perlu diperhatikan oleh nakes. Informasi yang sejujurnya berkaitan dengan bukti berdasarkan evidence base harus disampaikan dengan cara yang dapat diterima dan tidak menakut-nakuti. Yang ketiga, kita juga mempertimbangkan emosi, ya, dalam melakukan proses mendapatkan persetujuan, ya, karena keluarga itu apalagi dalam kondisi darurat, panik, maka kita harus menghargai kalau ada emosi, oh iya, dimaklumi gitu, ya. Perasaan dan ketakutan dari pasien jangan ditimbulkan. Berikan pelayanan yang wajar, ya, dan tidak istilahnya yaitu tadi menakut-nakuti sehingga pasiennya sampai ketakutan, ya. Faktor pendorong informed consent. Jadi pasien itu mempunyai kesadaran akan hak mutlak atas tubuhnya dan hak untuk menentukan atas dirinya sendiri. Jadi tidak boleh dipaksa. Kalau menolak ya sudah, karena dia sudah tahu akibatnya, dia sudah tahu resikonya. Ya. Pasien juga mempunyai hak untuk menentukan diri sendiri. Pasien berhak untuk menentukan mendapatkan atau menolak pertolongan di bidang layanan kesehatan. Ya. Pasien mempunyai hak penuh untuk menolak atau memberikan persetujuan. Nah, di sini informed consent sebagai pencegahan konflik etik, ya, makanya ini adalah sebenarnya kalau ada informed consent ini juga melindungi kita sebagai petugas kesehatan, juga melindungi pasien sebagai orang yang dilayani. Nah, ini dua-duanya ada sisi, ya, yang menguntungkan sama-sama untuk persetujuan ini, apalagi nanti di ranah hukum. Ya. Dalam pencegahan konflik etik dikenal ada 4 butir yang urutannya adalah sebagai berikut. Ya. Ada informed consent, negosiasi, persuasi, dan komite etik. Di dalam informed consent ini merupakan butir yang paling penting dalam pencegahan konflik etik. Jadi kalau ada keluarga yang mau protes-protes misalkan, ya, ini kan sudah persetujuan, ini ada hitam di atas putih. Jadi kita juga enak melakukan tindakan, juga pasiennya juga merasa nyaman di situ.
Jika inform consent gagal, maka butir selanjutnya baru dipergunakan secara berurutan sesuai dengan kebutuhan yang berlaku, ya. Oke, nah di situ dimensi inform consent itu dari dimensi hukum, dilihat dari dimensi hukum, dan dilihat dari dimensi etik. Kalau kita melihat dari dimensi hukum, ya, inform consent itu adalah keterbukaan informasi antara nakes dengan pasien, antara bidan dengan pasien. Informasi yang diberikan harus dimengerti oleh pasien. Makanya diulang, Ibu sudah mengerti? Kalau sudah, baru tanda tangan. Memberi kesempatan pasien untuk memperoleh yang terbaik. Itu dimensi hukum. Kalau dari dimensi etik, menghargai otonomi pasien. Bahwa pasien itu punya otonomi, tadi yang di undang-undang rumah sakit maupun di undang-undang kesehatan tadi, ya, mempunyai otonomi. Harus kita hargai dari etik. Tidak melakukan intervensi, melainkan membantu pasien bila diminta atau dibutuhkan. Ya. Makanya tadi pasien itu berhak menolak atau meneruskan pelayanan. Juga bidan menggali keinginan pasien baik secara subjektif atau hasil pemikiran rasional. Ya. Nah, itu tadi adalah hak-hak pasien, kemudian lembar persetujuan pasien atau inform consent sebelum melakukan suatu tindakan. Jadi kesimpulannya dari uraian di atas jelas bahwa inform consent itu telah mencakup segi hukum maupun kode etik. Oleh karena itu peranan inform consent dalam pencegahan konflik etik sangat besar. Walaupun demikian bukan berarti inform consent dapat mengatasi permasalahan, karena kita melihat yang terjadi selanjutnya kadang di luar dugaan. Oleh karena itu, seorang nakes selalu dituntut berbuat yang terbaik untuk pasiennya, sesuai kondisi dan kemampuan yang dimiliki. Oke, itu tadi penjelasan, ya. Jangan lupa subscribe, share, like, komen. Matur nuwun.